Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Bu Ari ingin membahas persiapan Pasgasal Bahasa Indonesia kelas 7 pada materi teks cerita fantasi atau imajinasi. Nah, kalau kemarin Bu Ari sudah membahas tentang beberapa soal yang berkaitan dengan struktur dan kebahasaan teks fantasi. Pada kesempatan kali ini Bu Ari juga akan menambahkan sedikit materi ya, supaya kalian nanti ketika bertemu soal-soal tentang teks fantasi sudah terbiasa menyimak ya, terbiasa menyimak pembahasan. Nah, oleh karena itu silakan kalian menyimak ya pembahasannya, karena semakin sering kita menyimak, diulang-ulang, nanti semakin lama semakin mahir ya, semakin jeli dalam menjawab pertanyaan sehingga jawabannya bisa benar. Nah, KD-nya masih sama ya, kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita narasi atau cerita imajinasi, atau ada juga yang menyebut dengan teks fantasi. Nah, anak-anak, ini sudah Bu Ari ringkaskan kemarin di buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 yang dari pemerintah itu sudah ada sebetulnya ya, tapi ini Bu Ari ringkaskan kebahasaan teks cerita fantasi yang jumlahnya ada 6 ya. Bisa dilihat di sini. Jadi kebahasaan teks cerita fantasi yang pertama itu kata ganti dan nama orang ya. Jadi kalian nanti sambil menghafalkan yang Bu Ari tanda merah ya, yang warnanya merah. Misalnya kata ganti itu apa? Aku, dia, mereka. Kemudian nama orang, siapapun itu nama orangnya, Dion, Doni, itu pokoknya nama orang ya. Jadi kata ganti dan nama orang ini masih banyak yang salah ketika kita latihan soal. Nah, yang kedua, penggunaan kata yang berkenaan dengan cerapan panca indera ya. Jadi panca indera kita misalnya penglihatan, pendengaran. Di sini saya ambilkan contoh, awalnya gelap tapi tiba-tiba cahaya mentari menyilaukan. Berarti menggunakan cerapan indra iya penglihatan. Nah, karena menggunakan mata ya, silau itu menggunakan mata. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata penghubung urutan waktu, misalnya kemudian, saat, ketika, akhirnya. Ini juga besok banyak keluar di PAS. Jadi kata kemudian, saat, ketika, akhirnya, lalu itu hubungan waktu ya. Ternyata juga masih banyak yang keliru. Nah, ya sambil kalian menghafalkan supaya nanti ketika ketemu soal, ketemu teks sudah bisa ada cluenya ya, ada cluenya. Nanti kita lihat di soal. Yang keempat ada ungkapan keterkejutan. Nah, misalnya apa? Tiba-tiba, tanpa diduga. Yang kelima, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Ini yang paling mudah ya. Jadi ciri dari kalimat langsung adalah di sana ada tanda petik 2 ya. Ada tanda petik 2 diapit, ada kalimat kemudian diapit oleh petik 2 ya. Yang keenam ada kata kias, misalnya bola matanya bergerak lincah ke kanan dan ke kiri. Nah, di situ ada kata bola mata, itu kata kias ya. Kita ke soal yang pertama. Aku hanya terdiam mendengar jawabannya, dan kakiku terus berlari di atas rumput hijau, dan kami sampai di desa itu. Aku terkejut saat melihat keadaan desa telah hancur, porak-poranda, kepingan bangunan di mana-mana, kobaran api yang menari-nari, mayat-mayat yang bertebaran seperti daun-daun di musim gugur, dan yang melakukan itu semua adalah raksasa besar yang ada di hadapan kami. Raksasa hijau itu sangat menakutkan. Dia menatap Jerry dan aku dengan mata merah seramnya. Berdasarkan deskripsi isinya, kutipan paragraf tersebut merupakan struktur teks cerita imajinasi bagian titik-titik. Ya,
kita melihat ke pilihan A, B, C, dan D. Nah, kalau anak-anak masih ingat, struktur teks fantasi itu ada 3 ya. Nah, maka di sini pasti ada satu yang bukan, yaitu apa? Iya, koda itu bukan teks, bukan cerita, bukan struktur teks cerita fantasi ya. Jadi jangan terkecoh. Strukturnya hanya orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, kita ke teksnya. Pada teks ini terdapat gambaran sebuah kondisi atau keadaan yang sangat menegangkan, ditandai dengan apa? Iya, di sini ada mayat-mayat bertebaran, kemudian ada raksasa hijau, mata merah seram ya. Terus ada keadaan porak-poranda, kepingan bangunan. Nah, di sini jelas ini menimbulkan ketegangan karena menakutkan. Nah, bagian teks fantasi yang isinya menegangkan itu bagian apa? Nah, kita lihat orientasi, komplikasi, atau resolusi. Ya, jadi kuncinya adalah yang komplikasi karena ada ketegangan ya. Ada ketegangan di sini. Ada sesuatu yang menakutkan ya. Yang diceritakan oleh tokohnya. Oke. Di tengah hiruk-pikuk kota yang serba modern itu, ada 3 sahabat yang bernama Jaka, Nakula, dan Alexa. Mereka selalu bersama, saling membantu dan menjaga ketika di tempat umum. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, tepatnya di SMP Cinta Bangsa. Jika pulang sekolah, mereka biasanya selalu bersama. Berdasarkan deskripsi isinya, kutipan paragraf tersebut merupakan struktur teks cerita imajinasi bagian titik-titik. Ya. Nah, ini masih struktur juga ya, tapi dari ulangan penilaian harian kemarin ternyata untuk struktur sudah banyak yang paham ya. Nah, jadi nanti ketika pas akan lebih mudah juga. Nah, di sini kalau dilihat dari teksnya ini ada unsur apa? Penyelesaian. Unsur penyelesaian atau masalahnya sudah selesai ya, ditandai dengan berdasarkan deskripsi isinya, kutipan paragraf tersebut merupakan struktur teks cerita imajinasi bagian titik-titik. Nah, kalau di sini kita melihat ada unsur tokoh ya, ada nama tokoh Jaka, Nakula, Alexa. Kemudian ada di tengah hiruk-pikuk kota ya, maka di sini bagian apa? Iya, kalau koda bukan. Bagian orientasi, yaitu mengenalkan tokoh dan tempat. Nah, kemarin di video yang sebelumnya juga sudah boleh ditampilkan ya. Jadi struktur teks fantasi itu yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini ada tokoh ya, ada tokohnya, ada tempatnya ya, atau latar ya, latar waktu, latar tempat. Kemudian komplikasi ada masalah atau ketegangan, dan resolusi ini berisi penyelesaian atau masalahnya sudah selesai. Dan akhirnya Pino pun berubah menjadi batu. Dengan keadaan adiknya seperti itu, Pina bergegas memberitahukan guru sihir dengan berharap bantuannya untuk membebaskan adiknya atas sihir yang diperbuatnya sendiri. Tetapi guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi. Unsur kebahasaan yang ada pada kalimat pertama cuplikan teks tersebut yaitu, anak-anak, untuk soal kebahasaan memang agak sulit ya, karena kita harus tahu jenis-jenis kata ya, misalnya kata ganti itu apa saja, kata hubung urutan waktu apa saja. Jadi triknya anak-anak nanti ya sambil menghafalkan jenis-jenis katanya ya, misalnya hubungan urutan waktu itu tadi apa, dihafalkan ya.
Nah, sekarang kita menjawab pertanyaannya saja. Nah, nih, kalau pertanyaannya adalah yang dicari pada kalimat pertama ya. Nah, kalian nanti fokusnya pada kalimat yang pertama saja. Nah, kalimat pertamanya kita tandai. Dan akhirnya Pino pun berubah menjadi batu. Nah, kita baru lihat ke pilihannya. Mengandung dialog. Jelas bukan, di sini kan bukan dialog. Nomor 2, mengandung kata ganti. Ya, kata ganti ini bukan kebahasaan teks fantasi. Mengandung kata hubung urutan waktu. Adakah urutan waktu? Iya, dan akhirnya itu urutan waktu. Keterkejutan juga tidak ada. Berarti jawabannya adalah yang C. Di tengah hiruk pikuk kota yang serba modern itu, ada 3 sahabat yang bernama Jaka, Nakula, dan Alexa. Mereka selalu bersama, saling membantu, dan menjaga ketika di tempat umum. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, tepatnya di SMP Cinta Bangsa. Ya. Kaidah kebahasaan teks fantasi yang terdapat pada kalimat kedua teks tersebut adalah titik-titik. Nah, sama ya. Jadi kita fokuskan ke kalimat kedua ya, jangan kalimat yang lain ya. Kalimat keduanya berbunyi mereka selalu bersama, saling membantu, dan menjaga ketika di tempat umum. Jadi kebahasan apa yang ada di kalimat ini? Ya, kita lihat yang A. Penggunaan kata keterkejutan, salah. Penggunaan dialog, tidak ada tanda petik 2 ya, salah. Penggunaan makna kias, tidak ada. Kata ganti orang, iya, mereka. Jadi jawabannya yang D. Ada kata ganti orang, yaitu mereka. Mereka itu menggantikan siapa? Jaka, Nakula, dan Alexa. Mereka masuk dan tak sengaja Alexa menekan suatu tombol di dekat pintu masuk. Tiba-tiba mesin waktu itu berputar cepat dan dalam sekejap membawa mereka keluar dari hutan yang gelap itu ke kota yang dekat dengan rumah mereka. Saat sampai, mereka hampir tak percaya bahwa mereka mendapat petualangan yang sangat aneh dari mesin waktu itu. Saat mereka keluar dari mesin waktu itu pun tiba-tiba lenyap, menghilang, dan mereka kembali ke rumah masing-masing. Cuplikan teks tersebut termasuk bagian titik-titik dalam teks cerita imajinasi ya. Nah, di sini jawabannya karena ini struktur ya, pasti kalian sudah bisa menebak. Iya, kalau bagian pada teks fantasi yang isinya ada penyelesaian masalah atau masalahnya sudah selesai, itu dinamakan bagian resolusi ya. Di sini dilihat di teksnya, jadi semuanya harus melihat ke teks ya, harus jeli melihat teksnya. Nah, di sini mesin waktu tiba-tiba lenyap, mereka kembali ke rumah masing-masing. Jadi intinya cerita ini mereka ada beberapa anak yang terlempar ya, kemudian mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka terlempar ke suatu tempat yang asing, yang ajaib ya, karena cerita fantasi itu kan mengandung keajaiban atau kesaktian, sesuatu yang aneh ya. Jadi karena mereka sudah kembali ke tempat ke rumah mereka masing-masing, berarti kan sudah selesai masalahnya. Jadi di sini bagian teks ini adalah bagian resolusi ya. Mereka pun berjalan mencari jalan keluar dan mencari pertolongan dengan berjalan ke dalam hutan. Saat mereka di dalam hutan, terdengar suara boom yang kencang dan membuat tanah bergetar. Mereka pun menghampiri sumber suara itu dengan rasa berani. Kaidah kebahasaan pada kalimat kedua teks tersebut adalah ya, yang ditanyakan adalah kalimat kedua. Berarti kita melihat ke kalimat kedua. Nah, nanti kalian
Kalau mengerjakan juga fokusnya ke kalimat berapa yang ditanyakan. Nah, kalian nanti bisa menggaris bawah ya, atau menandai. Yang A, penggunaan dialog. Di sini tidak ada dialog di kalimat kedua. Penggunaan cerapan indera. Nah, kita lihat. Di sini ada indera apa? Terdengar suara. Ya, kalau ada suara dan kencang berarti menggunakan telinga, berarti inderanya adalah pendengaran ya. Berarti jawabannya yang B. Ini tidak ada, nama orang juga tidak ada. Jadi cerapan indera itu bisa penglihatan, bisa pendengaran ya, bisa perabaan. Nah, itu yang sering muncul. Baiklah anak-anak, demikian tadi video pembelajaran pembahasan soal untuk persiapan latihan PAS Bahasa Indonesia kelas 7 besok pagi, dan semoga dengan menyimak video ini kalian bisa mengerjakan dan mendapat nilai yang maksimal dan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.